Shalom, selamat pagi BPCC. Apa kabar? Senang sekali lagi kami menyapa Anda yang ada di rumah untuk bersama-sama dapat beribadah online pada hari ini. Sebelum kita beribadah, kami harap untuk Anda semua dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus dan dengan tertib, supaya kita semua dapat menikmati ibadah kita pada hari ini secara bersama-sama. Sebelum kita beribadah, saya mengajak kita semua berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami hidup sampai hari ini. Kami memuji Engkau yang dahsyat. Kami menghormati Engkau yang mulia. Terima kasih sekali lagi hari ini kami dapat berkumpul bersama, beribadah, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah pada hari ini Tuhan ibadah kami menyenangkan hati-Mu, karena kami memberi yang terbaik pada hari ini hanya untuk memuliakan dan memasyurkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersiap-siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Banyak
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dengan saya, Ishak Gatot Suprapto. Kita kembali mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa atas anugerah-Mu. Kalau saat ini kami boleh ada di tempat ini adalah kemurahan-Mu, ini adalah anugerah-Mu yang terbesar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang baik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau membagi apa yang kami dapatkan dari Engkau, yaitu berkat-berkat dari surga yang boleh kami saksikan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah berkat ini bisa dinikmati setiap pemirsa, baik yang di rumah atau di tempat ini. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa firman Tuhan. Tentunya ini ada korelasinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebab firman Tuhan itu sebenarnya adalah masalah kehidupan kita, masalah apapun yang terjadi di dalam setiap kegiatan kita, itu firman Tuhan seharusnya menjadikan sesuatu yang nomor satu ya. Jadi kalau kita setiap hari ya membicarakan tentang firman Tuhan, berbicara kebenaran, tetapi di dalam aplikasi ya, di dalam kegiatan sehari-hari kalau itu tidak ada ya, itu boleh dibilang kita hanya omong kosong saja. Dan kita hanya berkhayal saja tentang firman Tuhan, karena itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita dan saya tentunya ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan itu banyak cerita-cerita ya tentang kehidupan, khususnya kalau semasa Tuhan Yesus. Banyak Tuhan Yesus berbicara tentang firman Tuhan ya. Waktu itu tentunya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, mungkin juga bersama orang banyak. Di situ juga ada ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan banyak hal ya. Nah, mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita bersama-sama belajar bagaimana setiap cerita itu ada hubungannya dengan kehidupan kita tentunya ya. Seperti dikatakan di Lukas ya, Lukas pasal ke-15 mulai ayat yang ke-11 ya. Di situ ada cerita tentang ada seorang laki-laki di dalam Alkitab ini ya, seorang bapak ya mempunyai 2 orang anak ya. Ini terkenal dengan si sulung dan si bungsu ya. Saya bacakan saja dengan cepat ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh di sana. Pergi di negeri yang jauh ya. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang
untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu Saudara, cerita yang panjang ini sebenarnya sering ya kita dengar ya, bahkan di sekolah minggu ya, antara si sulung dan si bungsu ini ceritanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa cerita ini sebenarnya kalau kita ringkesan simpel saja ya. Jadi bagaimana seorang kakak ya ada di dalam satu rumah bapak ya, tapi ketika melihat adiknya mempunyai perilaku yang tidak baik ya, akhirnya dia keluar dari rumah, bahkan dia sepertinya dia itu memaksa ayahnya untuk membagi warisan ya, kalau boleh dibilang terjemahan yang lugas ya. Akhirnya mereka bagi, dan apa yang terjadi? Nah, kejadiannya ternyata si sulung itu dia punya hati yang kurang bagus ya menurut saya. Kenapa? Ternyata ya, kalau dia melihat adiknya yang dia sudah menghambur-hamburkan uangnya ya, dia sudah berfoya-foya, bahkan dia hidup dengan pelacur sehingga dia habis ya uangnya, dan bisa-bisanya dia kembali bapaknya dengan sukacita ya, dia terima dengan senang hati ya bapaknya. Tetapi si sulung merasa tidak adil nih bapakku ini gitu ya. Nah ceritanya kan kira-kira seperti itu ya. Terjadi ketidakadilan sehingga dia ngambek sama
papanya ya, disuruh masuk ke rumah aja nggak mau. Dan si sulung itu ya memang diceritakan di Alkitab seperti itu. Nah, saya akan melihat bahwa si bungsu ya luar biasa, dia terjadi sebuah pertobatan ya, pertobatan yang luar biasa tentunya. Nah, ini sebenarnya terjadi juga ya di dalam kehidupan kita ya. Realita kehidupan kita itu terkadang seperti itu. Kalau kita hidup di dalam pelayanan misalnya, di dalam pelayanan ya, terkadang kita ini melihat ya. Nah, mata ini kan sering tertipu ya. Kita melihat misalnya di dalam pelayanan sepertinya nggak adil ya. Nah, di dalam kita melihat ini, itu terkadang kita ini menjadi, akhirnya secara tidak langsung di dalam hati itu timbul iri hati, timbul kekecewaan. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang pertama adalah sebenarnya simple ya. Kenapa kita ada timbul seperti itu? Karena pertama, kita tidak mengerti hidup ini untuk apa ya. Sebenarnya kalau kita sadar, ternyata hidup ini apapun kegiatan kita itu memang sebenarnya untuk Tuhan ya. Segala sesuatu kegiatan kita ini untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini bagaimana ininya kan kadang-kadang kan lupa contoh-contohnya seperti apa, manifestasinya seperti apa hidup untuk Tuhan itu. Nah, kan banyak kadang pertanyaan seperti itu gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya semua ini kalau kita merangkum ya, itu sebenarnya hal-hal yang bisa dirangkul secara sederhana. Tadi ya seperti cerita si bungsu dan si sulung ya, atau si sulung dan si bungsu ya. Sebagai anak sulung ya, sebagai anak sulung itu tentunya harusnya kan segala sesuatunya lebih dewasa. Dia bisa memberikan contoh kepada adik-adiknya ya, kalau dia punya adik ya. Tentunya memberi contoh kan nggak mudah, nggak gampang gitu. Kalau di dalam cerita ini itu sebenarnya korelasinya dengan kehidupan kita itu memang itu sifat seperti itu ada di dalam diri kita, diri manusia pada umumnya gitu. Kenapa? Kadang-kadang manusia kan memang mempunyai iri, dengki. Nah, itu sifat natural manusia. Cuman ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, semuanya sudah selesai, bahwa kita ini milik kita, ya ayo kesadaran itu kita bangun. Nah, saya melihat si bungsu ya, ketika dia sadar bahwa untuk makan ya, dia mencari ampas untuk makanan babi untuk dimakan sama dia aja nggak ada yang ngasih, itu ada sesuatu yang luar biasa ya. Jadi dia teringat wah ternyata di rumah bapaknya itu banyak makanan, boleh dibilang ya, bahkan hamba-hambanya ya, hamba-hamba dari bapaknya itu banyak. Kenapa dia sampai di negeri orang mati kelaparan? Nah, kesadaran seperti itu penting saudara ya. Nah, demikian juga di dalam setiap kehidupan kita ya. Kita keluar dari situ, sekarang kita masuk ke dalam realita kehidupan kita sehari-hari di dunia yang kita ada sekarang ini ya. Banyak hal di luaran sana itu kalau di dalam sebuah pelayanan ya, di dalam sebuah pelayanan khususnya di lingkungan kerohanian ya, atau itu di lingkungan persekutuan, di gereja ya, yang utama menekankan bagaimana sebenarnya bahwa hidup kita ini loh miliknya Tuhan ya. Jadi kita ini sebenarnya tidak ada hak lagi untuk menyenangkan diri kita, itu sudah nggak ada hak lagi seharusnya gitu. Dan segala sesuatu itu sebenarnya memang benar-benar diperuntukkan untuk Tuhan. Bagaimana kita hidup ini di dalam kehidupan ini untuk Tuhan itu tentunya nggak mudah saudara ya. Nah, ini perlu belajar dari waktu ke waktu, dari hari ke sehari gitu. Nah, belajarnya seperti apa? Ya sebenarnya belajarnya itu kita bukan hanya tekun di dalam kita membaca firman Tuhan, tapi saudara dan saya tentunya diproses di lapangan saudara ya, di luaran sana, di mana saudara dan saya itu bergaul saudara. Kalau saya di dunia kerja, di dunia sekuler, nah disitulah bagaimana Tuhan itu hadir di tengah-tengah setiap kegiatan kita. Nah,
seperti apa sebenarnya ketika kita itu hidup kita ini benar-benar menyadari bahwa hidup kita milik Tuhan. Nah, tentunya kita teringat ya bahwa yang utama tujuan kita itu kan bukan mencari hal-hal lahiriah ini, saudara, di dalam kehidupan kita ini, tetapi apa yang kita cari sebenarnya? Kita adalah mencari hal-hal kehidupan yang kekal ya. Kehidupan yang kekal itu pasti kita alami ya, dan itu ada sebuah kepastian begitu. Bukan kita hanya hidup di dalam dunia ini, tetapi kita ke depannya ya, itu kita pasti akan mengalami kehidupan kekal tentunya setelah kita mengerti akan kebenaran. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Nah, kan ada banyak yang bertanya tentunya ya. Sebenarnya kehidupan kekal adalah dimulai saat ini, saudara. Saat ketika kita ini mengenal kebenaran, atau saat kita ini hidup ya. Hidup tentunya kita ada di komunitas orang percaya, ketika kita tahu bahwa oh iya, ternyata hidup kita ini bukan hanya sekedar hidup di dunia ini, tapi akan ada kehidupan yang benar-benar hidup di dimensi lain. Artinya apa? Di dalam diri kita ada manusia batin kita, ada manusia roh kita yang ada di dalam hidup kita. Nah, itu yang seharusnya kita hidupi. Nah, contoh ada firman Tuhan mengatakan bahwa di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu ya kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah, kita kan juga ngerti kerajaan Allah itu tempatnya di mana, kerajaan Allah itu seperti apa. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara pernah mendengar tentunya ya, seperti di Roma ya, di Roma ditulis ya, Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini kan semua kelihatan abstrak, enggak kelihatan. Jadi kayak seperti abstrak ya, enggak secara mata jasmani gimana bisa ngelihat hal-hal seperti ini. Sukacita enggak bisa dilihat secara lahiriah, damai sejahtera ya, enggak bisa dilihat secara lahiriah. Nah, padahal itu adalah bagian dari kerajaan Allah. Nah, bagaimana orang kalau sudah mendapatkan kerajaan Allah? Saya kira ini sebuah kayak jebakan gitu. Orang sudah dapat sebuah kerajaan Allah yang tadi kita tahu bahwa itu terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang sudah dapat 3 hal ini, nggak mungkin lagi dia mau seperti dikatakan mau ditambahkan apa lagi gitu loh. Kan di sini konotasi orang ditambahkan itu ya mungkin secara jasmani ya, semuanya akan ditambahkan. Nah, pada lebih dari itu sebenarnya ya. Jadi intinya bahwa ketika kita atau manusia sudah mendapatkan ya kebenaran ya di dalam kehidupan manusia itu ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Udah ngapain lagi gitu? Sebab apa? Saat ini juga orang seluruh dunia itu mencari damai sejahtera. Ya, uang belum bisa jadi jaminan orang bisa damai sejahtera. Mungkin senang iya, tapi Pak itu kan temporary sebentar aja gitu. Tapi kalau damai sejahtera itu ada di dalam manusia batin kita. Nah, ini yang kita kejar ya. Jadi itu bagian dari bagaimana proses untuk menuju hidup yang kekal tadi, kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, 3 hal ini sangat penting dan itu sebenarnya dasar orang percaya yang harus ada di dalam kehidupannya gitu. Nah, kalau manusia, apalagi orang percaya, khususnya orang percaya pada Tuhan ya, orang yang senantiasa melakukan kebenaran ya, orang yang rajin membaca firman Tuhan, tetapi di dalam hatinya tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebenaran ya, tidak ada sukacita, ya akhirnya semua akan sia-sia jadinya, saudara ya. Nah, bagaimana sekarang kalau kita ini
tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebenaran, udah pasti kacau aja, hidupnya pasti kacau. Nah ini kan bisa menjadi sebuah tipuan gitu ya. Kalau kita di gereja itu kita bisa aja, kita bisa senyum-senyum, kita bisa cipika-cipiki dengan teman-teman kita yang yang akrab tentunya gitu. Tapi itu bisa dimanipulasi, meskipun hati kita tidak ada damai sejahtera, itu bisa dilakukan hanya lip service aja. Nah, bagaimana sebenarnya sukacita, damai sejahtera dan kebenaran ini memang ada di dalam hidup kita secara natural. Nah, ini perlu anugerah dari Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan kita juga nggak bisa mendapatkan ketiga hal ini. Nah, gimana Pak kita supaya dapat tiga hal ini? Ya sebenarnya segala sesuatu kalau kita percaya kepada Tuhan itu adalah semua mudah adanya gitu. Kenapa sebenarnya hal-hal yang mudah menjadi sulit? Karena pemikiran kita, konsep-konsep kita, doktrin-doktrin kita gitu. Padahal dengan Tuhan sebenarnya segala sesuatu adalah bisa disederhanakan ya. Gimana kalau hidup kita ya untuk meraih kebenaran aja harus begini, harus begitu, udah ruwet duluan, mana bisa ada damai sejahtera, mana ada kebenaran, kan enggak seperti itu gitu. Nah, hal-hal yang sederhana ini sebenarnya bisa kita dapatkan di dalam lingkungan kita sebenarnya. Apapun yang ada di dalam lingkungan kita, ketika kita menyadari bahwa kita ini hidup milik Tuhan, bahwa lingkungan kita ini sebenarnya juga diciptakan untuk kita sebenarnya ya. Kalau orang bersinggungan dengan kita, ya tentunya kita ditajamkan dengan mereka ya. Ini penting saudara ya. Kenapa kita ditajamkan sesama dengan sesama manusia? Artinya kan ada firman Tuhan ya, besi menajamkan besi, manusia ditajamkan sesama manusia. Jadi jelas sekali bahwa kenapa orang itu bisa tersinggung, kenapa orang itu bisa kecewa ya? Karena dari dasarnya dia itu sebenarnya tidak menyadari bahwa dia adalah milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, misalnya ada sesuatu atau teman kita atau orang-orang di sekitar kita bicara atau melakukan segala sesuatu menyinggung perasaan kita, itu kan semua adalah seizin Tuhan juga. Jadi artinya untuk menyempurnakan kita. Nah, kalau kita sadar sekali lagi betapa pentingnya ya sebuah kesadaran ya. Kesadaran ini harus kita bangun terus-menerus bahwa kita ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Kita ini sudah tidak punya hak sama sekali atas hidup kita loh. Ya, kita ini sepenuhnya memang miliknya Tuhan. Nah, kesadaran yang seperti ini harus terus-menerus dibangun ya. Nah, gimana Pak caranya supaya hidup itu senantiasa berkenan kepada Tuhan ya? Itu bagaimana supaya hidup itu senantiasa ada di dalam kerajaannya, hidup itu di dalam kebenaran. Nah tentunya kita juga nggak bisa juga kita upayakan, wah aku mau rajin persekutuan, aku mau rajin baca firman Tuhan, wah aku setiap jam 5 pagi harus bangun, harus baca firman. Bukan itu aja, sebenarnya banyak hal. Kita ini kan punya hati nurani, dan Roh Kudus itu kan setiap saat, setiap waktu kan juga bicara kepada kita. Nah sebenarnya tinggal kita punya respon yang benar kepada Tuhan aja. Saya percaya Tuhan pasti akan bicara. Nah itu yang kita kerjakan gitu. Nah saya baca lagi ya ayat dari Roma pasal yang ke-14 tadi. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kalau saudara melayani Kristus ya, itu dengan cara yang tadi ketiga hal itu ada di dalam setiap kita ya, kita ini akan berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia ya, berkenan kepada Allah, dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, ini sangat berguna di dalam kita bersekutu ya, di dalam persekutuan itu tentunya seperti di Ibrani itu mengatakan bahwa persekutuan itu kan harus ada
saling menasihati, saling menegur ya. Ini sangat penting di dalam kita untuk menyadari bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri tapi milik Kristus. Jadi kita tidak punya hak lagi atas hidup kita. Nah, untuk menyadari hal itu secara terus-menerus itu tidak mudah, saudara. Kita perlu setiap saat, setiap waktu di mana kita berada, itu kita harus tahu bahwa sekali lagi bahwa kita ini adalah milik Kristus dan sudah ditebus. Kita nggak punya hak atas hidup kita. Jadi apapun yang terjadi, segala sesuatu mau enak nggak enak itu adalah seizin Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya, untuk kita mendapatkan semuanya itu, kita itu harus ada penyerahan diri, saudara ya. Kita harus menyerahkan diri, apapun yang kita kerjakan itu kita serahkan kepada Tuhan, sehingga kita nggak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi keinginan lagi. Sebab apa, segala sesuatu mau enak nggak enak itu udah kita serahkan kepada Tuhan. Nah, ini ada di Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 ya. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak ya. Jadi betapa pentingnya ya hidup kita itu kita serahkan kepada Empunya ya. Dia adalah sumber segala sumber perkara hidup ya. Kita nggak bisa prediksi, saudara ya. Jadi hidup ini betul-betul milik Tuhan. Maksud saya begini, kenapa kita tidak bisa memprediksi hidup kita? Nah, contohnya aja kan, apalagi sekarang musim pandemi ya. Musim pandemi kan kebanyakan orang-orang di luaran sana itu isinya kan ketakutan, kekhawatiran ya. Jadi dia tidak bisa memprediksi gitu. Apakah sekarang masih ada, besok nggak ada, mereka nggak tahu. Itulah kehidupan. Jadi kita nggak bisa merencanakan hidup kita ke depannya seperti apa, udah nggak bisa sebenarnya. Karena apa? Hidup itu kan perkara hidup. Perkara hidup itu milik Tuhan ya. Nah, terus gimana supaya menyikapi perkara? Ya pertama kita menyerahkan diri, kita bersyukur ya. Setiap saat bersyukur itu jauh lebih penting daripada kita hanya menuruti apa yang ada di dalam keinginan kita. Jelas kita ini bukan hidup ini bukan milik kita sendiri ya. Hidup ini sudah ditebus oleh darah Yesus ya. Jauh lebih sempurna Dia kan. Kita ini sudah dipilih menjadi miliknya. Untuk apa kita mempertahankan diri? Nah, kalau kita menyerahkan bahwa hidup kita ini adalah miliknya Tuhan, ya untuk apa lagi kita bersusah-susah di dalam hidup ini? Ya udah, sebenarnya hidup ini bukan dipikir, hidup ini adalah dijalani, ya. Nah, sebelum saya tutup saya akan bercerita, ya biasalah, saya kan suka naik gunung Bapak Ibu ya. Nah, di dalam perjalanan saya naik gunung itu suka teman-teman yang misalnya belum pernah naik gunung ya, ke gunung A misalnya begitu. Dia selalu tanya ke saya gitu. Nah, Pak, masih jauh Pak puncaknya? Pak, masih jauh ya puncaknya gitu. Nah, saya selalu begini, saudara. Kalau sering tanya orang yang sering tanya terus, wah masih lama puncaknya gitu. Saya jawab aja, ya kita jalan aja. Sebab apa? Puncak tidak akan berubah, puncak ya ada di situ aja. Nah, seperti juga kehidupan, saudara. Kehidupan itu tidak perlu ditanya-tanyakan, tidak perlu dipikir. Kehidupan itu dijalani saja, ya. Apalagi kita ini udah diperlengkapi dengan senjata Allah, senjata dari surga, yaitu kebenaran melalui firman Tuhan, ya. Ada di dalam setiap kita, ada di setiap orang percaya. Ini luar biasa sebenarnya, sudah nggak ada lagi kekhawatiran ya, nggak ada lagi seharusnya ketakutan ya. Sebab apa? Sudah sempurna ya, sudah sempurna di dalam hidup kita ini seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, tinggal kita ini menjalani dan percaya saja. Makanya di Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi kalau zaman dulu ya suka
Kalau kamu tidak ada istilah begini saudara ya, kalau kamu angkat tangan, nyerah artinya Tuhan akan turun tangan. Nah terkadang kita ini ya susah sekali ya untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Pikiran kita masih ada alternatif lain sehingga kita mencari jalan keluar sendiri ya. Ketika kita ada masalah, padahal sebenarnya jawabannya suruh sabar sebentar ya. Tapi karena kita nggak sabar, cari jalan sendiri ya, akhirnya apa? Akhirnya kita tambah susah, tambah 2 kali lipat ruwetnya. Nah udah mentok, baru nyerah-nyerah kepada Tuhan. Padahal sebenarnya kita ini setiap saat, setiap waktu ya, mau persoalan besar, mau persoalan sedikit, udah nyerah aja. Sebenarnya segala sesuatu kalau kita serahkan kepada Tuhan, tadi jelas sekali Dia yang bertindak. Jadi kita sebagai penonton aja. Artinya apa? Ketika persoalan selesai itu kita bisa ngelihat, bener ya Tuhan itu nyata ya. Nyata bener gitu. Jadi bukan khayalan gitu. Jadi benar-benar kita nikmati. Akhirnya kita bisa melihat bahwa oh iya, Tuhan itu benar-benar luar biasa. Ya, Tuhan itu bisa benar-benar menolong hidup kita gitu. Saya banyak ada beberapa pengalaman sebagai titik balik ya. Kan banyak mungkin saudara ya, mungkin saudara ditolong dari segi keuangan, mungkin ditolong dari segi sakit penyakit ya, atau apapun juga lah wujud pertolongan Tuhan yang pernah terjadi di dalam kehidupan saudara. Nah itu sebenarnya jadikan pemicu, itu jadikan titik balik bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada di dalam kehidupan saudara, dan Tuhan itu memang benar-benar menolong saudara gitu loh. Nah demikian juga saya banyak hal, saya pernah mungkin nyawa mau hilang lah, artinya mau orang mau melukai hidup saya, mau membunuh kasarnya seperti itu, tapi akhirnya toh sampai saat ini saya ada di sini, itu kalau tidak penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, itu semua nggak ini saudara. Jadi betul-betul hal yang bukannya sederhana, hal yang pernah saya alami, mungkin saudara juga seperti itu saya jadikan bahwa oh iya, Tuhan itu nyata, Tuhan itu real, dan Tuhan itu benar-benar ada bersama kita. Jadi penyertaan Tuhan itu bukan hanya sekedar doa, lip service, tapi benar-benar Tuhan itu menyertai kehidupan saya dan saudara. Mungkin contoh yang sederhana, saya ada di tempat ini saja ya, saya dari Tabanan tadi ya, di sore pulang kerja, sampai saat ini ada di tempat ini dengan waktu yang baik ini, itu juga karena penyertaan Tuhan saudara ya. Nah itu saya jadikan sebuah pemicu bahwa Tuhan itu menolong hidup kita ya, Tuhan itu menyertai ya kehidupan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pertama ya, untuk kita mendapatkan damai sejahtera ya, untuk mendapatkan kebenaran dan sukacita itu ada di dalam kehidupan kita, yang itu adalah tadi bagian dari kerajaan Allah ya. Itu tentunya pertama ya, kita tadi menyerahkan hidup kita ya, pertama. Yang kedua, kita ini benar-benar mensyukuri ya, bersyukur bahwa Tuhan itu memang benar-benar menyertai kita, menolong kita ya. Tadi apa saudara? Pertama, kita tadi mensyukuri bahwa Tuhan itu menolong ya, menolong kehidupan kita, menyertai ya. Terus yang kedua tentunya bahwa kebenaran ya, damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Nah tadi caranya ya, tadi serahkanlah. Yang pertama adalah serahkanlah ya, dan bersyukur, menyerah kepada Tuhan dan bersyukur. Sebenarnya itu kalau disederhanakan ya, hidup kita itu kita serahkan kepada Tuhan dan mengucap syukur. Sebab mengucap syukur itu ada dan tertulis di dalam firman Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ini sharing saya. Saya percaya bahwa meskipun singkat, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti diberkati Tuhan ya. Ya saya setelah menyampaikan ini juga saya merasa ada damai sejahtera di dalam kehidupan saya, ada sukacita ya, ada kebenaran.
Nah, inilah iman saya, dan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara di mana saja tentunya, biarlah ya damai sejahtera dari Allah Bapa itu juga ada bersama dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, berikut adalah pengumuman untuk minggu ini. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Ishak Gatot Suprapto. Biar firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini menguatkan kita bersama dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia sampai kedatangan Tuhan. Setelah ibadah ini, orang tua dapat menolong anak-anaknya mengikuti ibadah Abba Kids Online. Jangan lupa tetap di channel yang sama di Ada Jawaban TV. Setiap hari Kamis, Solution Talk Show akan menampilkan para narasumber yang akan bercerita tentang bagaimana pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan mereka yang mengubahkan. Jadi tetap ada dalam link ini dan kita sama-sama dikuatkan lewat cerita-cerita daripada narasumber. TDG, setiap hari Sabtu jam 7 malam, ibadah akan dilakukan secara online via Zoom. Teman-teman pemuda-pemudi dapat mengikuti ibadah ini dan dapat dilihat di media sosial TDG. Saatnya bagi kita semua memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account yang ada di bawah ini. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap kuat, tetap bersemangat di dalam Tuhan, dan sampai jumpa di ibadah raya online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berada di hari
Mari Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengikuti ibadah online pada siang hari ini. Kita akan sama-sama berdoa untuk memohon berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih buat persekutuan siang hari ini. Engkau hadir bersama dengan kami, dan kami Tuhan boleh diajar terus untuk kami boleh tetap menjalin hubungan persekutu dengan Tuhan. Itulah yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu Tuhan, kami mau Tuhan belajar terus untuk mengikuti jejak langkah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami setiap keluarga. Dimanapun kami berada, kami boleh mendapatkan pertolongan, perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua yang sudah kami terima daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari semua jemaat Tuhan, kita akan mengangkat tangan bersama-sama, kita menerima berkat Tuhan, yaitu berkat damai, sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kemurahan, kebaikan dan anugerah dari Tuhan Yesus, di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas bersama keluarga masing-masing. Amin. God bless you.